Alhamdulillah alladzi 'allama al-insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama tasliman katsiran. Bulan Februari 2021. Sobah dengan Kiai Mufassir pada subuh beliau mengatakan banyak ketawa ini bersumber dari kelalaian hati dan banyak tertawa ini menyebabkan kerasnya hati. Dan itu salah satu ciri ahli neraka. Hatinya dipenuhi dengan kelalaian dan hatinya keras. Juga hati yang sudah lalai dan keras ini suka mendengarkan lagu-lagu dan musik-musik. Jadi kalau kita sudah mulai suka mendengarkan lagu-lagu dan musik, itu menandakan hati kita sudah lalai dan hati kita sudah mulai keras. Juga termasuk makan sampai kenyang. Kalau kita makan sampai kenyang, ini menandakan hati kita sudah keras. Kita tidak peduli perut kita kenyang, padahal kenyangnya perut ini banyak sekali efek-efek negatifnya. Badan jadi lemah untuk beribadah, gairah pun hilang untuk beribadah, pikiran pun masuk ke perut aja, mikirin perut yang udah kenyang tuh. Gimana nih jalan juga susah, karena dipegang-pegang macam ada sesuatu yang sakit. Jadi pikiran kita berkisar pada perut. Kemudian juga kata beliau, hati yang lalai ini mudah berbuat maksiat. Hari ini maksiat yang kita anggap sepele secara umum, baik orang awam maupun orang khawas, yaitu melihat yang bukan mahram kita. Kata beliau, dalam kategori agama, melihat wanita yang bukan mahram dosa kecil yang paling gede. Dosa kecil tapi yang paling gede. Gimana itu? Ya jadi gede. Jadi jangan kita anggap remeh. Kalau kita udah terbiasa melihat yang haram, maka kita nggak pernah merasa bersalah. Kalau kita nggak merasa bersalah, kita nggak pernah mau bertobat. Kalau mati sebelum tobat, ya resiko besar sampai di akhirat. Walaupun kecil tapi berterusan, nggak lagi jadi dosa kecil. Dosa besar kalau disertai dengan tobat, ya bukan lagi dosa besar karena sudah bertobat. Kemudian beliau membawakan asar, ya ahlal ilmi wal Quran la ta'khudhu lahu samanan. Wahai ahli ilmu dan Al-Quran, jangan kamu ilmu itu dan Quran yang diberikan kepada kamu itu kamu hargai dengan duit. Jadi artinya kamu mau ngajar tapi kasih saya duit. Quran yang kita baca, Quran yang kita hafal, mau kita khutbah, mau kita ceramah, mau kita ngajar, mau kita tahlilan, kita cari duit di situ. Jangan kamu cari duit di situ, karena kamu akan mendahului wanita-wanita pezina. Nah, bila kamu mengambil duit dari pengajaran Al-Quran, bila kamu mencari duit, tujuan kamu cari duit dalam pengajaran Al-Quran dan ilmu, maka kamu masuk neraka lebih dulu daripada wanita-wanita pezina. Semoga Allah pelihara kita. Untuk itu hadirin
dan khususnya para santri, kita dulu belajar di pondok mahfuzatnya Imam Syafi'i. Ya akhi lan tanalal ilma illa bisittah, ya kan? Wahai santri, kamu tidak akan dapat ilmu kecuali dengan 6 perkara. Ini namanya syarat untuk mendapatkan ilmu. Jadi kita harus kontrol diri kita terus. Kita berada di dalam 6 perkara ini enggak? Kalau kita ada di dalam 6 perkara ini, insya Allah mudah kita mendapatkan ilmu. Ya, pertama hirsun. Dalam diri kita ada ketamakan, haus dengan ilmu. Itu tandanya kita cepat masuk majelis. Tandanya kita selalu pegang kitab. Tandanya kita selalu menulis, selalu menghafal, selalu memutola'ah. Mananya waktu masuk majelis, waktu dengarkan ceramah, waktu dengarkan pengajian dari ustadz, waktu mutola'ah, waktu menghafal, semangatnya luar biasa. Enggak malas. Tapi kalau malas berarti enggak ada rasa tamak pada ilmu. Kalau tidak ada rasa tamak pada ilmu, enggak bisa jadi alim. Ya kan? Jadi ada ketamakan, kemudian waktunya panjang. Jangan mau singkat-singkat, mau cari yang ekspres belajar ilmu. Waktunya panjang. Kemudian ada bimbingan dari ustaz. Ya kan? Kemudian dibutuhkan kesabaran. Kadang dimarahi ustaz, kadang dihukum. Ya, kadang uang enggak ada, kadang makanan tidak cocok, kadang datang penyakit. Jadi ini semua 6 poin ini syarat untuk menghasilkan ilmu. Nah, kami dapat dari Kiai Mufassir adalah al-amal bil ilmi. Jadi di samping syarat ini di luar. Sebelum kita mencari ilmu, 6 syarat ini termasuk bulghah, biaya. Kita harus punya uang. Nah, uang itu nggak mesti harus dari kerja baru kita dapat uang. Masih kecil orang tua kirim. Bisa juga masa santri dapat uang dari Allah. Syekh Abdul Qadir Jailani dapat makanan langsung lewat sholat dia. Ya. Yang penting ada biaya untuk kita beli buku, untuk kita beli keperluan-keperluan kita dalam masa belajar. Jangan sampai nggak ada uang, nggak ngambil juga dari Allah, nggak bisa ngambil dari kotak teman, pakai sendal teman, pakai sabun teman. Ini haram. Jadi kalau Kiai Mufassir itu selalu mengatakan kalimat ini sering. Idza dakhala al-haram kharaja al-haram. Idza dakhala syubhat kharaja syubhat. Kalau yang masuk ke dalam perut kita perkara yang haram, ke mata kita, ke perut kita, nanti keluar juga amalan yang haram. Maksudnya amalan yang haram itu apa? Suka berbuat dosa. Jadi kita suka berbuat dosa itu melihat yang haram, bertindak yang haram. Itu memang karena sudah ada bibit yang haram dalam diri kita, terutama makanan. Itu kejadian bongkar kayu sengnya orang Papua di belakang itu. Tuh buat hone-hone, lebih hone itu dirobohkan aja itu. Kalau memakai barang yang haram, itu. Dirobohkan saja itu, selama belum dibayar utangnya itu. Jangan sampai terulang lagi. Tanamkan kepahaman dalam diri kita. Saya tidak akan pakai barang orang tanpa izin. Ya. Sekali lagi termasuk buah-buah di pondok ini nggak boleh diambil untuk pribadi kamu. Tapi itu buah untuk kalian. Tapi nggak boleh kalian yang ambil. Itu loh. Kalau kalian yang ambil, masukin di kantong semuanya. Kantong orang lain nggak dimasukin. Ya, itu. Jadi zolim nanti itu. Jadi yang ngambil ustadz atau pengurus dibagi-bagi kepada semuanya, gitu. Untuk kalian itu ditanam, tapi ada caranya, ya. Jadi Maulana tadi malam jam 3 kontrol tahajud, banyak yang pergi dari sana ke sini nggak pakai sendal. Itu orang yang nggak punya sendal tuh rawan pakai sendal teman nanti. Coba pengurus diperhatikan, hari ini harus punya sendal semuanya. Maulana sudah putus di koperasi. Beli sendal supaya anak wajib pakai sendal, tapi belum dikerjakan itu. Itu sering sekali Maulana punya perintah,
nggak langsung dikerjakan. Kenapa begitu? Jadi kita jangan sekedar tahu syarat mencari ilmu, tapi kita juga al-amal bil ilmi. Ilmu itu kita amalkan nggak? Harus diamalkan ilmu itu. Dulu yang kita dengar dalam mahfuzat cuma al-ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ilmu tanpa amal bagaikan pohon tanpa buah. Tapi masya Allah di sini Kiai Mufassir menjelaskan kepada kita al-amal bil ilmi ini ada 5 pangkal yang harus kita perhatikan. Kita kerjakan nggak ini? Kalau ada yang kita buat 5 ini kita buat, ini alamat ilmu apapun yang kita pelajari akan mudah kita amalkan, akan segera kita amalkan. Yang pertama, dawamul wudu. Ini memang agak sedikit susah, tapi kalau kita biasakan, jadi susah kalau nggak ada wudu. Gelisah kalau habis kentut, habis buang air kecil. Itu kadang habis buang air, langsung masuk masjid sini. Karena memang bukan sholat, dianggap wudu itu hanya untuk sholat. Memang wudu itu syarat sahnya sholat. Ya kan? Tapi kita bukan sekedar mau sahnya sholat, tapi kita menghasilkan takwa. Orang bisa sholat tapi belum tentu jadi takwa. Tapi orang yang takwa pasti udah sholat. Gitu. Yang kita inginkan takwa. Karena dengan takwa kita akan jauh dari dosa. Dengan takwa Allah akan berikan solusi daripada problem yang kita hadapi. Dengan takwa Allah datangkan rezeki dari arah yang tidak terduga, ya kan? So, anak itu tidur tuh, suruh dia cuci muka sampai mau jatuh-jatuh badannya tuh. Cuci mukamu. Kamu sana. Yang pertama, apa yang pertama? Dawamul wudu. Senantiasa berwudu. Amalkan ini. Kentut langsung wudu. Buang air wudu. Habis buang air besar wudu. Keren gak insyaallah? Yang kedua, sholatul lail, sholat malam. Ini kesedihan kami di sini, masih banyak harus dibangunkan dulu tahajud. Bagaimana kita sudah setengah tahun di pondok, sudah 1 tahun di pondok, azam sebelum tidur, malam ini saya akan tidur, niat bangun tahajud tanpa dibangunkan oleh Maulana. Saya akan bangun tahajud tanpa dibangunkan oleh hirosah. Gitu. Jangan sudah 2 tahun, 3 tahun di pondok masih dibangunin terus. Jangan patokan jam 3. Tapi setengah 3 saya sudah bangun. Saya mandi. Maulana sudah anjurkan, mandi subuh. Apa? Mandi tahajud. Luar biasa faedahnya. Segar. Jadi qiyamul lail, dawamul wudu. Yang ketiga adalah at-taqwa fis sirri wa alaniyah. Nah ini. Jadi kita menuntut ilmu nih, dapat ilmu terus di kelas, dapat ilmu di bayan subuh, dapat ilmu dalam nasihat-nasihat ustadz yang lain. Terus peraturan yang ada di pondok ini, amalan yang ada di pondok ini ilmu semua ini. Berbentuk amalan. Nah ini semua yang sudah kita dengar, yang sudah nampak depan mata kita amalan itu, kita kerjakan semua. Ya. Kemudian kita lihat sifat takwa itu muncul nggak dalam diri saya. Nah, di sini dikatakan at-taqwa fis sirri wa alaniyah. Takwa itu cukup 2 saja kita mudah memahaminya, jauh dari dosa, ya, dan berterusan dalam ibadah. Dan itulah pengertian wali menurut Kiai Mufassir. At-tawalli lil ibadah wa tarkul ma'siyah. Ibadah yang berterusan dan jauh dari dosa. Itu. Ibadah yang berterusan dan jauh dari dosa. Takwa fis sirri wa alaniyah. Apa artinya fis sirri wa alaniyah? Takwa jauh dari dosa dan terus beribadah, dan ibadah ini diperbanyak nafilahnya. Ya, tidak cukup ibadah yang wajib saja. Karena dengan kita mengerjakan amalan-amalan nafilah itu ya sholat duha, isyraqnya, tahajudnya, awabinnya, witirnya.
Tapi gak cukup itu ibadah itu banyak-banyak, tapi dosa masih berkelanjutan. Jadi dua, tarkul maksiyah wa tawallil ibadah. Tarkul maksiyah wa tawallil ibadah. Apa itu taqwa sirr alaniyah? Tinggalkan dosa lahir maupun batin. Dosa lahir apa? Dosa zahir, nggak pakai sendal teman tanpa izin. Kalau pakai kembaliin. Udah izin tapi nggak dikembaliin, ya sami mawon. Nah, ini dosa zahir. Dosa batin apa? Dengki sama teman, benci sama teman, dendam sama teman, merasa diri paling hebat, merasa diri paling bagus. Nah, susah dikasih nasihat, itu dosa batin, sombong. Nah, jadi saat kita sendirian, nggak ada orang yang lihat kita, tetap ibadah dan tetap tidak mau buat dosa. Ataupun di depan orang ramai, tidak berbuat dosa. Saat bersendirian di kamar juga nggak berbuat dosa. Di kamar ada perempuan masuk, nggak ada yang lihat. Ya, kita usir perempuan itu, atau kita yang keluar dari kamar itu, begitu kan? Itu namanya takwa dalam bersendirian. Jangan kesempatan tidak ada orang lihat. Kesempatan tidak ada orang lihat, Allah lihat. Yang ketiga, at-taqwa fis sirri wa alaniyah. Yang keempat, al-aqlu litaqwiyah, al-aqlu litaqwiyatil ibadah la lisyahwah. Ini penting. Sekarang kita nuntut ilmu, kita perlu makan. Tapi makan itu untuk menguatkan ibadah, bukan untuk syahwat. Maka di pondoknya Kiai Mufassir makan cuma 1 kali, makan malam aja, buka puasa. Itu pun bukan pada maghrib di masjid semuanya minum air tok. Semoga suatu saat kita bisa amalkan ini. Jangan puasa tapi udah mikir nanti berbukanya apa, yaitu namanya masuk puasa orang awam. Jadi minum air putih terus sholat maghrib, seperti puasa tiap hari itu seperti biasa. Baru kami lihat di sana mereka angkat batu, banyak pekerjaan di sana juga. Sering angkat batu taruh depan di Istiqbal, dibawa ke Pondok Putri. Biasa Pondok Putri banyak pembangunan, mereka angkat batu itu. Tapi mereka puasa tiap hari. Tapi kalau santri Darut Taqwa, pokoknya setiap ada kerja bakti buka puasa. Itu aturan dari mana? Ini mulai tahun ini tidak ada yang begitu-begitu lagi. Puasa, biar kerja macam mana pun tetap puasa. Jangan sudah sahur tiba-tiba buka puasa karena ada kerja bakti pembangunan. Oh, itu sama dengan sholat di tengah jalan salam, belum salam padahal. Nah, itu. Jadi makan kita untuk apa? Menguatkan ibadah, bukan syahwat. Makan berkali-kali, makan enak-enak terus, makan sampai kenyang, ini semua syahwat. Jadi makan kita untuk menguatkan ibadah, bukan untuk syahwat. Yang kelima, pakai siwak. Coba azam semuanya, jangan sampai di kantong saya nggak ada siwak. Pokoknya siwak hilang beli. Di siwak ini akan mendorong kita kepada amalan yang lainnya. Karena siwak aja diperhatiin, apalagi yang lain. Dan ini kelalaian kita. Di mana-mana ini perkara sangat dilalaikan. Semua dibeli, siwak aja nggak dibeli. Ini namanya al-amal bil ilmi. Coba ini diperhatikan, ini nasihat Kiai Mufassir ini, dan kalian muzakarah di antara kalian. Bincang-bincang. Tadi apa tadi? Nasihat subuh dari Maulana yang diambil dari Kiai Mufassir, syarat mencari ilmu, dan juga ada al-amal bil ilmi. Ada 5 al-amal bil ilmi. Terus yang ketiga, al-ikhlas bil ilmi. Ikhlasul amal bil ilmi. Perlu lagi ikhlasul amal bil ilmi. Kita mencari ilmu ini ikhlas enggak dalam pengamalannya? Jadi syarat mencari ilmu harus diamalkan, dan amal pun harus ikhlas. Apa?
tandanya kita itu ikhlas dalam amalan ilmu kita. Falyanzur al-'abdu ila ta'amihi wa syarabihi wa malbasihi wa akhadha ma kana safiyan wa taraka ma kana kadiran. Tandanya kita ikhlas dalam mengamalkan ilmu kita, kita selalu kontrol pakaian kita, makanan kita, minuman kita, dikontrol, dilihat terus makanan kita, minuman kita, pakaian kita, ya kan? Syarat mencari ilmu kita upayakan. Kemudian amal dengan ilmu itu kita upayakan. Tapi datang sumbangan, datang uang kepada kita, kita terima aja tuh uang tanpa mengontrol itu uang hasil dari mana. Itu. Akhirnya masuk makanan yang haram ke dalam perut kita. Jadi al-ikhlas bil amalil ilmi, al-ikhlas, tanda ikhlas kita dalam mengamalkan ilmu kita, kita selalu mengontrol pakaian kita. Itu. Termasuk pakaian yang mengandung haram itu kalau celana kita melewati mata kaki itu haram. Jangan sampai celana kita, sarung kita lewat mata kaki. Gitu. Ya kan? Jangan sampai ada pakaian kita gambar-gambar. Karena kita pakai baju dalam nih, singlet apa, tapi ada gambar kecil di dadanya dan sebagainya. Bahkan kadang gambarnya gambar Playboy. Jadi hal-hal yang sifatnya haram, makruh, syubhat yang berhubungan dengan pakaian kita, berhubungan dengan makanan yang masuk ke dalam perut kita, itu semua kita kontrol, kita cek. Yang bersih saja yang kita ambil, yang kotor-kotor, yang tara jelas, apalagi yang haram. Maaf ya, alhamdulillah sudah 10 tahun saya terhindar dari yang subhat-subhat seperti ini. Ya, banyak sekali nasihat-nasihat beliau untuk kita bisa jadikan pedoman dalam rangka upaya kita mendekatkan diri kepada Allah SWT. Doakan Maulana ingin mengumpulkan dan merapikan dengan baik sehingga ini menjadi bacaan kita dan menjadi pengajian kita juga, sehingga kesolehan beliau bisa kita juga terciprati dari apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau. Tergantung kita mau berubah apa tidak. Kita mau jadi orang baik apa tidak, kita mau jadi orang yang dekat sama Allah apa tidak. Tapi kitab dan nasihat serta pengajian-pengajian yang disampaikan oleh para ulama-ulama ini hanya petunjuk. Hasil yang sesungguhnya tergantung daripada kita mau tidak merubah diri kita menjadi orang yang lebih baik, menjadi orang yang makbul di sisi Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang yang tinggalkan dunia ini tanpa dosa-dosa. Wassallallahu ala khairil khalqi sayyidina Muhammadin nabil ummi wa alihi wa barik wasallam. Zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala khairil khalqi Muhammadin nabil ummi wa barik wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin.